lagi santai minum kopi, tiba-tiba didatangi polisi Jepang. Jadi orang Indonesia ini lagi asik nongkrong bareng temannya. Tiba-tiba datang dua polisi Jepang. Awalnya dikira ada masalah, ternyata bukan. Polisi mengira mereka masih di bawah umur dan sedang minum alkohol. Dan ternyata yang diminum itu kopi. Dan pas ditanya umur, ternyata sudah 33 tahun. Polisi Jepang pun langsung minta maaf. Katanya, dari jauh, wajahnya kelihatan muda seperti masih di bawah umur. コーヒー飲む。コーヒー飲んでるだけで、お若そうだけど今おいくつ？年齢。私今いくつ33歳。？33歳。すごい若い人だと思ったからごめんなさい。WKWK dikira bocah, ternyata om-om. Hehe, akhirnya mereka ngobrol sebentar dan sebelum pamit polisi berpesan, pastikan sampahnya dibuang di tempatnya, jangan sampai berhamburan. Jadi buat yang belum tahu, di Jepang minum alkohol hanya boleh mulai usia 20 tahun ke atas. Di bawah itu dilarang dan bisa kena sanksi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli. Beli Ya Allah, bakal servis motornya. Bagi banyak orang asing, ini seperti menemukan dunia baru. Tanpa disadari, perlahan mereka ikut berubah. Langkah yang dulu terburu-buru mulai melambat. Cara bicara yang tegas jadi lebih santai. Pikiran yang penuh tekanan mulai terasa lebih ringan. Mereka mulai memahami satu hal sederhana yang sebelumnya jarang terpikirkan. Tidak semua hal harus dikejar. Aku baru sadar satu hal setelah tinggal di Indonesia. Dulu aku orangnya cepat-cepat, apa-apa harus cepat, harus tepat waktu. Tapi sekarang aku jadi lebih santai. Tidak semuanya harus buru-buru. Bahkan aku sampai tanya ke ChatGPT, kenapa orang Indonesia kelihatannya lebih santai? Katanya salah satunya karena cuaca panas. Tapi menurut aku bukan cuma itu. Mungkin juga karena budaya di sini lebih santai. Orang lebih fokus ke hubungan dan perasaan. Dan mungkin juga karena faktor agama. Banyak orang lebih bisa menerima keadaan. Terus soal hidup juga beda. Kalau di China, tekanannya terasa lebih besar. Banyak orang kerja beli rumah, kadang satu tidak cukup. Ingin punya dua, mobil juga begitu. Tapi di sini kelihatannya lebih santai. Tidak semua orang harus kerja itu. Jadi lama-lama aku juga ikut berubah. Sebagai warga negara Jepang, kenapa aku suka Indonesia? Salah satu alasannya, orang-orangnya pada santai. Kalau di Jepang, terutama di daerah Tokyo, gak bisa santai. Pikirin pekerjaan, pikirin ini, pikirin itu. Jadi banyak pikiran, sibuk, gak punya waktu. Jadi ya banyak stres gitulah, gak bisa santai. Aku juga kan kerja di Indonesia. Jadi pada lihat staff Indonesia pada main HP, pada ngobrol, enak lah dilihatnya gitu, santai. Kalau di Jepang nggak mungkin. Kita diem terus di meja, ngetik komputer, diem. Di Jepang setiap tahun banyak yang bunuh diri karena pekerjaan, gara-gara depresi gitu. Jadi sebagai manusia kita jangan terlalu serius. Budaya Indonesia benar-benar mengajarkan kita untuk santai dan menikmati hidup. Kemarin saya melawati Bali Nimbin di Bali. Seharian enggak bisa keluar, cuma ngobrol sama keluarga tentang hidup. Saya bahagia banget. Istirahat itu penting, biar kerja juga lebih baik. Tapi banyak orang China dengan budaya 996 selalu sibuk, terus jalan tanpa henti. Indonesia memang tidak selalu sempurna. Kadang terasa berantakan, kadang sulit ditebak. Tapi justru disitulah letak pesonanya. Hidup tidak selalu harus lurus dan rapi. Yang berliku justru sering terasa lebih hidup. Banyak dari mereka akhirnya menyadari sesuatu yang sederhana tapi dalam. Di Indonesia, mereka bukan hanya belajar tentang budaya atau makanan. Mereka belajar tentang cara hidup, bagaimana lebih sabar, lebih menikmati momen, dan menerima bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai rencana. Di titik itu, mereka mulai mengerti bahwa santai bukan berarti malas,
Justru itu adalah bentuk kedewasaan. Kemampuan untuk tetap tenang di tengah kekacauan dan tetap tersenyum di tengah tekanan. Kalau menurut kalian, gaya hidup santai seperti ini justru kelebihan atau malah kelemahan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.